Bambu petuk adalah salah satu pusaka Nusantara yang diyakini oleh beberapa orang memiliki sebuah kekuatan yang masih menjadi sebuah tanda tanya bagi setiap manusia. Bambu petuk sendiri belakangan ini menjadi viral di media sosial karena beberapa orang yang telah mengupload atau mengunggah seputar tentang bambu petuk. Seperti apa fenomena bambu petuk? Tetap ikuti terus Detak Supranatural. Oke, pemirsa Detak Supranatural, kali ini kita sedang berada di seputaran daerah Jakarta ya, sambil menunggu waktu sahur ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu menuju perjalanan ke studio 1 Detak Supranatural ya. Saya bersama dengan Resi kiranya ingin membahas tentang bambu petuk. Ya, jadi belakangan waktu lalu sih, seperti kita ketahui bersama juga dari tim Detak Supranatural juga, mungkin udah pernah saya putarkan sebuah video kiriman dari rekan kita ya sih ya. Iya benar. Ya, kita bicara dia itu rekan kita walaupun kita belum pernah ketemu, tapi dia ada itikat baik mau bertemu dengan tim Detak Supranatural untuk mengklarifikasi maksud daripada video kiriman dia kepada tim Detak Supranatural yang dikhususkan kepada saya kan gitu. Iya. Nah, komentarnya sih kalau mungkin Resi sendiri menanggapi hal-hal seputar tentang bambu petuk seperti apa sih? Kalau bambu petuk ya, komentar saya benda unik ya. Benda unik karena apa? Karena yang dibilang pring petuk ya. Pring petuk itu kan, pring itu bambu, petuk itu yang bertemu ruas dengan ruas ya. Gitu loh, makanya kan pring itu bambu, petuk itu bertemu dengan ruas. Gitu. Jadi kalau kalau untuk saya tuh benda yang unik, benda unik ya? Iya gitu, benda unik. Satu, benda juga benda bertuah ya kan, benda yang memiliki, kalau dibilang orang tua bilang mah benda yang memiliki sakral deh ya, keistimewaan ya, nggak semua gitu. Bisa begitu kan? Benar. Oke, gitu. Baik, walaupun istilahnya sebuah fenomena alam ya kan, tapi ya hal seperti itu kita sakralkan bukan berarti kaitannya dengan goibnya dulu ya sih ya. Kita dengan bendanya dulu nih secara harfiahnya, secara fisiknya. Benar. Bahwasanya benda ini beda daripada bambu yang lain. Terus terkait tentang video kiriman dari rekan kita yang mengirimkan videonya tersebut, tanggapannya gimana kalau Resi? Kalau tanggapan saya benar, istilahnya beliau itu benar-benar istilahnya positif ya untuk istilahnya untuk menerima kita, apapun istilahnya saran dari kita. Kalaupun istilahnya kita ini versi Detak Supranatural, atau ini istilahnya ini pemberitahuan daripada kru Detak Supranatural kan istilahnya apa ya Mbak ya, dia tuh nggak mau istilahnya, kalau memang istilahnya ini barang ya dummy atau barang ini real gitu loh, dia nggak mau nipu-nipu gitu. Soalnya kan kita nih masih belum ketemu juga nih, mungkin rencananya juga mungkin nanti hari ini dia janji ke kita untuk datang nih ke studio kita ya. Iya. Jadi pemirsa, dari teman kita ini, dia ini berjanji ke kita kalau malam hari ini dia mau nih untuk hadir, dalam artian untuk ya jajak pendapat lah terkait tentang bambu petuk. Saya juga kebetulan ada rasa penasaran saya yang cukup tinggi, sehingga saya mau menghadirkan dia di studio kita gitu sih ya. Saya juga pengen pengen ketemu dengan yang bersangkutan ya. Ya gitu. Karena memang ya beliau ini sendiri
teman kita ini dia nggak mau Publikasikan. dipublikasikan, Ya, jadi benar. ya mungkin nanti gimana lah caranya nanti dia mau istilahnya memberikan keterangan maksud dan tujuan dia sih. Iya. Sedikit nih sih pengetahuan Resi tentang bambu petuk sendiri ini di kalangan dunia supranatural nih gimana sih? Kalau untuk di kalangan dunia spiritual ini, bambu petuk ini sangat dicari ya Mbak ya, sangat istilahnya kolektor, mungkin kolektor dunia juga mencari. Oke. Keberadaan bambu betuk, Nah. keistimewaan daripada bambu betuk, Iya. kelebihan daripada bambu betuk. Karena di samping untuk pengobatan, bambu betuk itu bisa apa ya Mbak? Dibilang kalau memang istilahnya Konon ya, konon ya? konon. Kalau istilahnya paranormal yang memang istilahnya benar-benar paranormal benar gitu Mbak Iya, ya kan? iya, iya. Enggak istilahnya ini Oknum, penipu, bukan oknum ya? bukan oknum. Iya. Itu benar-benar dicari dan benar-benar memang istilahnya diharapkan Iya. betul. keberadaan daripada bambu betuk. Karena apa Mbak? Karena dengan nih kononnya khodamnya ini sangat kuat Mbak. Oke. Gitu. Apa istilahnya makhluk yang mendampingi daripada bambu betuk ini Mbak. Oke. Gitu. Makanya benar-benar dicari Mbak. Kalau untuk spiritual apalagi istilahnya kayak ki siapa Ya, Mbak ya, siapa ya. gitu. Yang pasti bukan dukun beranak sih ya. Bukan dukun beranak itu Pariji ya. Gitu. Aduh, baik pemirsa. Jadi bagi sebagian kalangan memang bambu petuk ini memiliki nilai tersendiri ya. Ya mungkin seperti tadi yang disampaikan di dalam dunia spiritual maupun supranatural, benda ini sudah bukan hal yang baru lagi gitu Iya, di dalam iya. dunia spiritual dan supranatural, karena Iya. memang bambu petuk ini sepengalaman Resi ini dari tahun berapa Resi itu udah mulai kenal bambu petuk? Saya dari tahun 99 kan 2000 ya Mbak ya sudah Oke. kenal ya. Dan pemirsa juga kan, pemirsa Detak Supranatural juga kan sedikit mengetahui ataupun istilahnya jarang ini cerita istilahnya mengenai bambu betuk. Benar. Disangkut pautkan dengan cerita Sunan Kalijaga Mbak. Oh gitu. Iya, karena kan bambu petuk ini sejarahnya ini konon, Ya. sejarahnya ini awal muasal daripada bambu petuk itu tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Kalijaga Ya. ketika Sunan Kalijaga itu tahanus atau uzlah. Oke. Dalam arti kata tahanus atau uzlah itu, tahanus itu dan uzlah itu menyendiri. Oke. Gitu, menyendiri di tempat yang sepi gitu. Iya. Ya, yang tidak ada keramaian. Itulah di apa istilahnya di orang setempat atau orang kampung setempat meyakini itu kesaktian daripada tongkat itu dijadikanlah bambu petuk. Oke. Mungkin pemirsa Mungkin sedikit pemirsa mengetahui ya. sedikit ada yang tahu Gitu. juga ya tentang Ya, hal tersebut benar. Apalagi yang mungkin udah istilahnya kalangan udah jam terbang tinggi Iya. lah, jadi udah Gitu. tahu ya. Jadi Resi ini dari tahun 99 ke 2000 sih ya, udah lama juga ya. 2000 ya. Usia Bambu sekitar petuk. Itu hampir 21 tahun lah ya. itu ya itu dulu juga saya juga 2000 itu sebagai ini ya tim pencari ya. Oke. Belusukan istilahnya, kita juga istilahnya belum jadi istilahnya belum masuk dunia spiritual ataupun istilahnya belum masuk seperti ini nih. Benar. Supranatural ini gitu, masih mencari keberadaan dari bambu betuk. Ada nggak sih bambu betuk sebenarnya? Iya, benar. Gitu. Cari eksistensi kebenarannya Iya, dulu sih ya. gitu. Masih tim pemburu lah. Iya, kalau Istilahnya. dulu mungkin di zaman seperti itu, tapi zaman seperti apa di tahun-tahun itu udah ada keluar replikanya Pak sih? Kalau replika Mbak, sebenarnya banyak Mbak replika. Pada tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu, Oke. apalagi zaman-zaman itu kan banyak diburu itu Mbak betul. Iya, iya, Dan iya. banyak pula yang di stack Mbak. Oke. Gitu, ruas ketemu ruas tuh di stack dari kecil. Nanti dia nempel sendiri tuh. Oke. Itu yang diperjualbelikan Mbak. Iya, iya. Oknum-oknum yang istilahnya nggak bertanggung jawab Iya, gitu. iya. Nakal lah ya. Iya, benar. Oke, benar. Makna daripada bambu betuk itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Gitu loh. Makna daripada bambu betuk itu kan istilahnya bahwasannya manusia
tidak akan mencapai tingkat kesaktian yang hakiki, ya kan, sebelum bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya sang pencipta. Itulah makna yang sebenarnya daripada petuk. Itu pemirsa ya, makanya gitu. Bukan digarisbawahi ya. Jadi ada makna tersendiri yang nggak semua orang paham akan makna tersebut yang diciptakan oleh Tuhan sang pencipta. Benar. Iya, benar. Memang sedikit saat ini, kalau sekarang ini apa ya, memang udah terlalu banyak sih ya, mungkin istilahnya orang yang terlalu banyak ya sok tahu juga gitu kan, orang yang terlalu banyak membuat edisi duplikatnya, replikannya, karena perkembangan teknologi ya kan, sehingga orang nyiptain bambu petuk ini ya lebih canggih mungkin kan gitu sih. Benar. Sehingga makanya ya pesan saya kepada pemirsa Detak Supranatural dimanapun berada, baik yang istilahnya sudah memahami ataupun belum tentang bambu petuk sendiri, saya rasa lebih baik kalau ada keraguan ya lebih baik gimana sih ya, lebih baik ditinggalkan aja sih. Jangan terjerumus, Mbak. Kalau nggak tahu jalannya. Iya, yang ada habis-habisan, Mbak. Iya benar. Gitu. Apalagi kan banyak oknum-oknum yang berkedok istilahnya paranormal sakti. Mohon maaf ini di kita tidak garis bawahi tanda kutip ya. Paranormal yang memang istilahnya orang sudah susah dibuat susah, Mbak. Benar. Gitu loh. Jadi akhirnya orang mau mencari kekayaan sesaat, digiurkan dengan istilahnya dengan harga murah, ya kan, tapi menyekik, Mbak. Benar. Gitu. Akhirnya kejeblos lah, terjebak lah orang. Bisa dibuat ngamen juga. Iya, benar, Mbak. Karena apa ya? Kalau bambu petuk ini kelasnya ini kan alami, Mbak. Benar. Alami, dan tidak semua bambu petuk memiliki tingkat keistimewaan yang alami, Mbak. Iya, benar. Gitu. Jarang terjadi, apalagi di zaman sekarang ini, Mbak. Jarang terjadi. Dan kelebihan daripada bambu petuk kan istilahnya di samping istilahnya untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ada juga, Mbak, kelebihan istilahnya yang alaminya itu dia. Apa tuh? Satu, untuk penangkaran burung walet. Oke. Untuk penangkaran burung walet memang dicari itu bambu petuk. Karena konon katanya itu bisa bambu petuk dengan bambu petuk itu, ya kan, bisa memanggil daripada ratu waletnya, Mbak. Gitu. Jadi di tengah perkotaan, di gedung-gedung tengah perkotaan, kalau memang istilahnya pengusaha walet ingin menangkar burung walet, jadi nggak harus mencari di kampung, Mbak. Oh, jadi cukup di kota dan ditanam bambu petuk itu, nah insya Allah gitu. Banyak walet-walet yang akan datang ke dalam gedung itu, gitu. Itulah yang logikanya, Mbak. Gitu. Lain daripada itu ya terserah pemirsa Detak Supranatural ya. Gitu. Kalaupun memang ada netizen ataupun pemirsa juga yang punya spekulasi lain ya monggo. Kita hargai. Benar. Karena biar bagaimanapun ilmu itu ya kita dapat bukan cuma dari satu sumber aja. Yang pasti hal bambu petuk ini memang sudah ada dari dulu. Dari dulu. Dan yang sudah saya buktikan ya kan, teman saya, Mbak, di daerah Magelang. Beliau memang istilahnya bapaknya kan memang istilahnya di sana terkenal ya, paranormal terkenal di sana. Dan beliau pun melaksanakan juga peternakan sarang burung walet, Mbak. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti memang benar. Per 6 bulan sekali itu dengan pakai itu, per 6 bulan sekali itu panen, Mbak. Dan hasilnya memuaskan gitu. Makanya saya berani berbicara karena sudah fakta real adanya gitu, Mbak. Jadi begitu ya, memang agak ini juga ya bagi orang yang nggak percaya dan nggak yakin, memang ya gimana ya sekarang. Jangankan tentang bambu petuk, hal yang Anda nggak yakin aja, kayak Anda bawa kendaraan aja, kalau nggak yakin nabrak. Iya, benar. Makanya buat kita sih ya udah biasa ya kalau masalah keyakinan dan kepercayaan, percaya ataupun tidak terkait tentang benda itu, semua itu kalian sendiri sih yang bisa menilai kan gitu sih. Kalau karena kan kita kalau sudah terjun di dunia spiritual atau istilah supranatural ini kan kita sudah meyakini dan sudah menjalankan, Mbak. Gitu, pahit ketirnya suka dukanya supranatural seperti ini sudah menjalankan. Jadi nggak kata
kata kata siapa Iya. ini, kita sudah melaksanakan sendiri gitu loh. Percaya adanya boleh kita percaya. Iya, gitu. Karena fakta nyata Iya, adanya, benar. tapi dengan kuatannya nol, Iya, itu aja. betul. Heeh. Iya betul. Ya jadi mungkin hari ini narasumber ini dia karena dia tinggal masih di seputaran Jakarta. Jadi dia mungkin nanti datang, ya nggak tahu sih, dia tadi sampaikan ke saya ya mungkin dia akan hadir jam berapanya dia juga nggak nyebutin, Iya. tapi malam ini dia usahakan dia akan datang. Kebetulan juga saya dengan Resi ini untuk mencuri waktu lah kita, jadi sedikit kita ambil shoot pemahaman tentang bambu betuk di kendaraan atau menuju perjalanan. Jadi bagi pemirsa yang mungkin ada yang punya pertanyaan terkait seputar bambu betuk dan lainnya, ya bisa disaksikan aja nanti ketika ada narasumber juga. Iya. Orang, maksudnya pelaku ya, pelaku dalam arti bukan pelaku di sini, bukan yang punya ini ya, bukan hal negatif dulu ya. Orang kalau Iya. berpikir pelaku ini langsung berpikirannya negatif, enggak. Iya. Karena nggak semua pelaku atau orang yang terjun di dalam dunia bambu betuk ini semua nipu, enggak Iya, bos. iya. Gitu. Cuma kita selalu tekankan kepada pemirsa untuk hati-hati, karena di luar sana lebih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ketimbang orang-orang yang memang real gitu. Karena apa sih? Karena posisinya ya gitu. Orang barangnya juga susah kan, nggak Benar, mungkin banget, kecuali benar. barangnya banyak bisa Benar. diproduksi rumahan. Benar. Nah itu boleh, tapi kalau barangnya sulit ya mau nggak mau pasti banyak oknum yang memanfaatkan situasi Ya. kan gitu. Dan orang pun yang tidak mengetahui gitu ya kan, kalau ngomong istilahnya, oh ini bambu betuk nih, percaya lah mbak. Iya, betul. Karena tidak mengetahui keaslian asli nih yang bambu betuk, ataupun istilahnya dami nih bambu betuk, kan nggak tahu. Betul. Gitu. Betul. Sebesar apa sih bambu betuk kalau Nah, memang istilahnya nah. itu aslinya, kan gitu Nah, mbak. betul. Dan Mm-mm. itu mungkin dari pemirsa juga ada yang penasaran sih, ini kriteria yang termasuk dinilai atau dihargai ini sendiri itu mulai dari ukuran seperti apa sebenarnya? Ukurannya sebenarnya mbak, yang asli dan yang real itu nggak besar mbak, ukuran sejempol loh mbak. Oke. Satu kan banyak nama-nama bambu betuk, kayak bambu betuk Tali Rogo, iya kan, bambu betuk Gunung, bambu betuk istilahnya bambu betuk Gelang, ada banyak mbak. Berapa nama-nama bambu yang dibilang bambu betuk ataupun bambu sakti mbak. Gitu, ada yang kesatria. Ya konon kan lihat nggak itu Bapak Presiden Jokowi dapat sesuatu bambu betuk, Iya. kan, yang madep ke sana, ruasnya madep ke sana semua, tapi bertemu itu dibilang kesatria. Gitu, banyak. Jadi jangan berargumen yang kita lihat sehari-hari bambu betuk cuma gini doang. Iya, gitu. Ya kita di sini bukan seorang pakar dalam bambu betuk gitu kan, tapi kita memahami dalam semua pusaka Nusantara Iya. ataupun barang-barang seperti itu. Benar. Istilahnya kita di bidang umum lah Iya. gitu. Kalau untuk Gitu. spesifikasi masing-masing kita bukan dalam hal tersebut gitu. Iya. Kalau mungkin ada yang penasaran dari pemirsa mau menyaksikan tentang betul-betul dari nol seperti apa ciri-cirinya dan bagaimana, saksikan aja channel teman kita yaitu Bang Paul Hendrawan sih ya. Oh gitu, iya. Benar. Karena Bang Paul ini sendiri dia memang bisa dikatakan sudah pakar lah Iya. dalam bambu betuk gitu. Iya. Gitu ya, walaupun dalam dunia di dalam dunia medsos kadangkala banyak juga yang menyerang Bang Paul, tapi ya gitulah namanya dalam dunia media sosial ini kan, semua berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Mencari AdSense ya, mencari penonton, benar. mencari viewer ya gitu. Kita juga nggak munafik, kita semua ini bikin video dengan jeripaya seperti ini ya tujuannya yang pertama selain mengedukasi masyarakat luas tentang pengetahuan di dunia spiritual maupun supranatural, ya kita juga mencari dukungan gitu, subscriber dan sebagainya, viewer gitu. Jadi wajar kalau memang istilahnya ada kritik. Betul. Ya kan, ada orang yang nggak senang dengan viewer kita ataupun istilahnya dengan konten kita, wajar. Iya kan, wajar-wajarnya monggo. Betul. Ya kan, selama tidak merugikan orang dan tidak menjatuhkan seseorang tuh monggo-monggo aja Ya, mbak. Gitu. Baik, intinya bagi pemirsa ya, intinya dari kita adalah pesannya tetap selalu waspada, jangan sampai menjadi korban penipuan
pengetahuan dari segi apapun itulah, bambu petuk, batara karang, Ya, terus rantai babi gitu. Jangan tergiur lah, buat apa sih kan gitu. iya benar. Walaupun seandainya memang kita ada rezekinya untuk mendapatkan pusaka seperti itu, ya berarti memang rezeki kalian. Rezeki kita gitu. Kalau memang seorang kolektor itu beda lagi ceritanya. Beda memang lagi. dia orang yang mencari. Mencari. Gitu. Walaupun nggak ada posisinya di mana, tetap dicari. Dan spesifikasi daripada orang yang memiliki bambu petuk juga, Mbak, bukan sembarang orang juga, Mbak. Oke. Pilihannya dari lahirnya dia, ya kan, dari bulannya dia, gitu. Benar-benar istilahnya benda ataupun keistimewaan daripada benda juga nyari manusianya itu juga, Iya, Mbak. betul. Nyari tuannya itu juga, gitu loh. Enggak semua orang dapat memiliki keistimewaan daripada benda itu. Yang dibilang mau orang pilihan lah, Mbak. Iya. Gitu, yang bisa mendapatkan istilahnya bambu petuk, ya kan, merah delima, ya kan, kita bahas lah, oke, bambu petuk lah, kan seperti itu, Mbak. Nah, itulah makna daripada petuk, ya kan, apabila yang dikatakan tadi, apabila sudah memiliki kekuatan yang hakiki, ya kan, ataupun istilahnya manusia apabila sudah bisa menemukan apa? Nur daripada zat sang penciptanya, itulah yang dibilang petuk yang sesungguhnya, Mbak, daripada itu. Baik pemirsa ya, jadi itu aja singkat dari kami ya, apa yang diketahui oleh kami baik Iya. Resi maupun saya tentang bambu petuk. Apabila nanti mau lebih spesifikasi lagi, nanti saksikan aja video Detak Supranatural, video kita ini ya, putaran tentang bambu petuk ya, seperti apa review kami dan seperti apa tanggapan dari narasumber. Iya. Nanti kita akan bahas lebih jelasnya di studio kan gitu. Benar. Baik. Oke pemirsa, jangan lupa juga sebelum lanjut nanti di studio, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasi lonceng ya, Iya, agar benar. pemirsa bisa terus menyaksikan video-video terbaru dari kami, Iya. tim Detak Supranatural, dan juga saksikan sampai selesai sih ya kita. Iya, sangat- benar. Karena tujuannya apa Gitu. sih, supaya nggak ada kesalahpahaman. Ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga jangan sampai nanti ketika nonton terus dipotong-potong, nanti akhirnya jadi ada permasalahan. Iya, benar. Itu aja sih. Iya, Saya kan, ucapkan Jan? juga terima kasih sih ya. Ya, oke. Orang yang juga pemirsa yang udah menyaksikan kita juga. Iya. Itu Iya. semoga dalam pandemi sekarang ini bisa cepat berakhir lah. Ya, mudah-mudahan lah bisa cepat berakhir, bisa istilahnya kita juga memenuhi jam tayang juga, Mbak, ya. Ya, betul. Memenuhi jam tayang, memenuhi konten kita juga, Ya, betul. untuk istilahnya untuk kemajuan Ya. tim Detak Supranatural juga, Ya, Mbak. dan Gitu. untuk melaksanakan ekspor di luar juga sih tentunya. Iya, benar. Iya. Dan mengenai bambu petuk juga saya ingin ketemu juga dengan narasumber. Iya. Karena istilahnya mereka narasumber ini positif loh, Mbak. Iya. Untuk memberikan bahwasannya ini bukannya real bambu petuk, Iya. gitu, Mbak. Iya, sudah berani, sudah gentle, Mbak. Narasumber ini. Dia mau gitu. hadir itu Iya, udah gitu. menunjukkan satu ini. Benar. Iya, gitu aja. Jadi seperti itu pemirsa ya. Ini Iya. kita sudah mau sampai di lokasi studio. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Salam, terus ya. Detak Supranatural. Oke. Baik pemirsa Detak Supranatural, seperti janji saya tadi, kali ini Resih juga sudah bersama dengan saya. Ketika tadi perjalanan kita juga sempat memaparkan sedikit terkait Detak Supranatural, pembahasan seputar bambu petuk. Seperti apa tanggapan Resih mungkin akan diulas dan juga nanti oleh narasumber. Baik Resih, Iya. setelah apa yang tadi kita jelaskan sedikit di perjalanan menuju ke lokasi studio, mungkin dari pemirsa Detak Supranatural yang saat ini sedang menyaksikan juga sebuah video kiriman yang tadi saya ceritakan di kendaraan juga, di Iya. mobil juga, bahwasanya ya mungkin dari pemirsa ya bisa lihat nih di atas ini ada cuplikan sedikit terkait tentang seorang narasumber yang mengirimkan video kiriman ke saya sendiri ya, khususnya Mbah Gareng dalam hal ini seputar tentang bambu petuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya video singkat ini saya tunjukkan kepada tim Detak Supranatural, khususnya Mbah Gareng,
untuk mengedukasi tentang seputaran bambu petuk ini. Di sini kami mempunyai bambu petuk yang rencananya ingin kami lakukan transaksi. Kami minta pendapat tentang bambu petuk ini kepada Mbah Gareng, karena bambu petuk ini sekarang di Indonesia sedang viral di media sosial. Mungkin segitu aja video singkat dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Resi sendiri tanggapannya terkait video tersebut apa? Iya, tanggapannya dari saya khusus detak supranatural ya, tanggapannya dengan positif, benar-benar positif ya. Sungguh istilahnya apa ya Mbak ya, kita senang gitu loh, senang beliau pun mau tampil, mau istilahnya mau edukasi sama detak supranatural khususnya dengan Mbak Gareng dan Trisula ya. Jadi sangat-sangat positif dan sangat-sangat bangga gitu dengan beliaunya mengapresiasi gitu. lah ya. Mengapresiasikan. Oke, jadi harapan kita ke depan mungkin nanti akan ada ya orang-orang atau pemirsa-pemirsa di luaran sana yang ingin memberikan tema ataupun seputar yang lain, boleh dengan melalui media apa aja ya. Saya tekankan kembali pemirsa, jadi tim Detak Supranatural khususnya tim Trisula selalu membuka peluang untuk pemirsa yang ingin gabung atau kolaborasi dengan kami, baik di dalam explore sih ya, ataupun juga datang langsung ke studio tentang pembahasan-pembahasan seputar pusaka Nusantara atau juga tentang terkait explore di bidang misteri pastinya sih ya. Jadi bisa langsung aja hubungin di nomor yang di bawah ini ya pemirsa ya, bisa langsung dihubungin, ada nomor saya sendiri, nomor si dan juga nomor Pak Derso. Dan saya pastikan selain dari 3 nomor tersebut itu palsu pemirsa. Jadi dari tim Detak Supranatural tidak pernah menghubungi pemirsa duluan gitu sih ya. Kecuali pemirsa kecuali pemirsa ada menghubungi kita, nanti kita alihkan ke nomor manajemen atau langsung juga bisa langsung dengan ke kontak kita. Itu aja sih pemirsa. Jadi mungkin di luar sana sih ya, seperti yang tadi kita bahas di jalan tadi ketika kita menuju studio, masih banyak kesimpang siuran terkait tentang bambu petuk gitu sih. Jadi gini pemirsa, jadi ketika tadi pagi kita juga udah berusaha untuk menghubungi dari narasumber sih ya. Tadi mungkin karena ada kesibukan, ini juga masih bulan puasa ya, dia sudah berusaha untuk hadir ke sini. Kebetulan juga kan narasumber ini kan juga seniman juga, Mbak. Mungkin dia sibuk dengan aktivitas ya, benar. Jadi ketika dia mungkin ke sini tadi, ini tadi saya sudah hubungin via Japri WA, yang bersangkutan sudah dekat ya, lokasinya sudah share ke kita, tidak jauh lagi, mungkin nanti dari tim kita merapat ke lokasi dia, titik terakhirnya ada di mana. Setelah itu nanti kita masuk ke sesi tanya jawab kepada narasumber langsung. Terkait juga Mbak, kalau untuk bambu petuk kan istilahnya di samping itu kegunaannya untuk alami istilahnya untuk penangkaran sarang burung walet atau pemanggilan istilahnya ratu walet. Banyak hal-hal negatif di bambu petuk ini, Mbak. Oh, ada yang hal negatifnya. Hal negatifnya kan di bidang istilahnya yang istilahnya berbau spiritual itu kan. Contohnya pada saat akan pemilihan Pala Kades. Terus untuk pengasian juga. Konon gitu kan, Mbak, untuk pengasian, untuk kekebalan juga. Iya kan? Untuk apa? Untuk penglaris juga, ya kan? Banyak, Mbak. Ya kan? Kalau di situ ahli fungsinya itu inilah oknum yang mencari, Mbak. Masalah bambu petuk. Yang aslinya ya itu seperti itu. Yang aslinya kita bicarakan di dalam mobil itu kan, pada saat ke studio kan. Iya kan, intinya bambu petuk itu tidak terlepas daripada cerita Sunan Kalijaga itu. Iya, betul. Gitu. Baik, pemirsa ya. Ini kan dari video yang tadi kita saksikan sih ya. Benar. Itu tadi dia dalam video tersebut kita sempat melihat perwujudan daripada bambu petuk yang akan dibawa oleh narasumber ke studio kita. Cuma dikarenakan ini belum sampai, nah nanti setelah sesi tanya jawab kita dengan narasumber, nanti mungkin kita juga akan mengulas tentang bambu petuk, langsung kita lihat fisiknya. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu melalui media
seluler. Pokoknya kita tidak bisa langsung nyimpulkan itu asli atau palsu, seperti apa detailnya kita belum bisa. Benar. Setelah nanti kita sudah melihat, kita pastikan kalau itu asli maupun replika, nanti kita juga akan sampaikan. Mungkin kita juga bukan pakar, Iya, ya, benar, tapi benar. mungkin sedikit banyak kita juga tahu atau mempelajari seputar tentang bambu Benar. petuk seperti itu. Oke. Asli padanya. Oke, baik pemirsa, mungkin itu aja ya untuk kali ini kita, karena ini juga sudah ada WA masuk sih ya dari pihak narasumber, mungkin sudah dekat. Jadi setelah ini langsung kita masuk ke sesi tanya tanya jawab. jawab. Oke. Seperti apa pemirsa, tetap ikutin terus Detak Supranatural. Oke. Pemirsa, Detak Supranatural, seperti yang telah kita bahas tadi di awal oleh Resi, kali ini kami tim Detak Supranatural sudah mencoba untuk mengungkap fakta terkait tentang fenomena bambu petuk. Yang beberapa waktu lalu juga dari kami tim Detak Supranatural menerima sebuah pesan singkat berupa video dan juga chatting yang ada tadi kita tampilkan ya ketika di awal. Kali ini saya sendiri atau tim Detak Supranatural sudah mendatangkan langsung narasumbernya, seperti apa dan siapa sebenarnya beliau. Mari tetap ikuti terus Detak Supranatural. Selamat malam, Mas. Sebelumnya mungkin dari kita sudah pernah ada komunikasi langsung, Mas ya, terkait tentang video-video atau salah satu video yang Mas kirimkan kepada tim Detak Supranatural sesuai dengan apa yang Mas minta atau saudara minta kepada kami, khususnya saya sendiri, terkait tentang kerahasiaan ya. Insya Allah kami di sini tetap akan merahasiakan tentang privasi Anda, siapa Anda. Yang kami hanya ingin tahu, Mas, dari beberapa waktu lalu kami mengadakan analisa dan juga investigasi dari beberapa narasumber juga. Timbullah beberapa pertanyaan ataupun spekulasi dari pihak Detak Supranatural. Yang pertama adalah kita semua dari tim Detak Supranatural itu bertanya ya, dalam arti bertanya sebenarnya motif apa dari Mas sendiri mengirimkan sebuah video kiriman kepada tim Detak Supranatural yang dikhususkan kepada Mbah Gareng. Silahkan dijelaskan. Ya, motif saya mengirimkan video tersebut kepada tim Detak Supranatural karena saya sendiri bingung terkait situasi bambu petuk yang saat ini sedang diperbincangkan di media sosial. Begitu kata saya. Baik, mungkin dari pemirsa ya, khususnya juga tim Detak Supranatural, sudah memang dari beberapa waktu lalu kita juga ingin membahas tentang fenomena bambu petuk yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Begitu, Mas ya. Jadi dari tim Detak Supranatural sendiri sudah coba untuk mencari beberapa kesimpulan gitu ya terkait tentang bambu petuk. Dan juga pertanyaan selanjutnya adalah dari tim Detak Supranatural, saya mewakili. Selain motif tersebut, kira-kira dari saudara sendiri adakah motif-motif yang lain? Oh, motif-motif yang lain sih tidak ada sama sekali. Ketika saya membuat video tersebut kepada tim Detak Supranatural, saya hanya ya penasaran aja dengan bambu petuk milik saya sendiri itu. Gitu. Minta pendapat kepada tim Detak Supranatural yang saya kenal itu bagus dalam menganalisa semua barang yang tanda kutip mistis begitu. Oke, jadi sebenarnya kita sendiri belakangan ini juga sudah mencoba untuk membuat channel edukasi ya, pengenalan juga kepada masyarakat terkait tentang pusaka Nusantara ya, mungkin salah satunya tentang bambu petuk ya.
mungkin dari kemarin-kemarin kita juga ingin mengulas seputar bambu petuk, tapi dikarenakan mungkin waktu ya, karena kemarin juga belum ada waktu, udah sekali ini kita itu langsung gitu ya, maksudnya dalam artian bambu petuk berarti karena Mas sendiri sudah pernah mengirimkan sebuah video kiriman kepada kami, makanya kami langsung kompilasi gitu kan. Makanya kami juga pemirsa ya, kami juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan saudara ini supaya hadir ke studio kami, tapi alhamdulillah Mas ini sudah berkenan untuk hadir ya, begitu Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tim Detak Supranatural adalah, sebenarnya apa sih yang saudara lihat terkait tim Detak Supranatural ya? Di pertanyaan kita yang ketiga ini adalah, sebenarnya apa sih yang saudara lihat terkait tim Detak Supranatural? Seperti apa ya? Kembali lagi ke jawaban saya tadi yang kedua, saya melihat tim Detak Supranatural itu sangat konsisten ya dalam mengungkap mitos supranatural ataupun spiritual, begitu. Oke, baik pemirsa. Jadi ternyata saudara ini berarti secara tidak langsung sudah mengapresiasikan atau menyatakan dirinya kalau dia juga sering mungkin nonton, atau mungkin Mas ini salah satu subscriber kita juga ya. Nah, makanya dengan rasa penasaran, kira-kira Mas ini dapat kontak person saya dari mana Mas? Dari video-video kan ada info untuk menghubungi tim Detak Supranatural ya. Saya menghubungi salah satu rekan tim Detak Supranatural dan dikasih nomor Bang Gareng secara langsung gitu. Oke, ya benar pemirsa. Jadi ini membuktikan bahwasanya nomor atau kontak person yang kita selalu tayangkan di setiap tayangan kita, tiap episode kita, di situ ada nomor, yaitu nomor saya sendiri, Bah Gareng, juga nomor Si dan juga nomor Pak Dereso adalah kontak person yang real ya. Kami tidak, selain daripada nomor itu saya pastikan tidak real Mas ya. Jadi terima kasih saudara telah mengapresiasi kami dengan menghubungi kami langsung di nomor yang tertera di video kami. Baik, pertanyaan keempat ya. Masuk ke pertanyaan keempat adalah, mungkin dari pemirsa juga ada yang mau tahu nih, saudara ini dalam hari-harinya berprofesi sebagai apa? Mohon maaf ya, saya langsung ringkas ya. Pertanyaan keempat ini adalah, sebagian dari pemirsa mungkin ya kan setelah menonton video ini, atau juga kemarin ada yang nonton cuplikan singkat di pesan singkat di WhatsApp itu, mungkin ada yang mau tahu nih, Mas ini bekerja berprofesi sebagai apa, ataukah sebagai praktisi supranatural juga, ataukah mungkin punya pekerjaan lain ataupun sebagainya, gimana Mas? Ya, profesi saya itu hanya sebagai seniman pelukis di salah satu lokasi di DKI Jakarta ini. Oke, baik pemirsa ya. Jadi saudara kita ini adalah, dia ini berprofesi sebagai seorang seniman ya, seniman lokal yang ada di Jakarta, di salah satu lokasi Jakarta, yaitu seniman lukis. Mungkin punya salah satu perhatian tersendiri terhadap hal supranatural gitu Mas ya. Baik, mungkin langsung masuk ke pertanyaan kelima Mas ya. Ini sengaja kami kompilasi pertanyaan-pertanyaannya pemirsa supaya lebih jelas ya, supaya terarah, karena ini adalah narasumber yang langsung kita hadirkan di sini. Yang kelima adalah, mungkin ada atau tidak yang mau disampaikan kepada kami tim Detak Supranatural, atau juga pemirsa ya, atau juga pemirsa yang ada saat ini menonton tayangan ini, mungkin ada yang bisa disampaikan seputar bambu petuk ya kan, atau pusaka Nusantara, terkait yang lainnya, terkait hal-hal lainnya. Jadi sampean atau Mas ini mungkin bisa menjelaskan, atau ada yang mau disampaikan terkait seputar tentang bambu petuk ataupun pusaka Nusantara, silakan disampaikan aja Mas. Ya, tolong kepada tim Detak Supranatural agar diberikan pemahaman yang luas kepada elemen masyarakat agar tidak menjadi korban dalam hal transaksi, yakni bambu petuk ataupun benda pusaka lainnya, begitu. Baik, jadi terima kasih sekali Mas caranya yang telah disampaikan oleh saudara kita ini, bahwasanya yang disampaikan adalah
hal yang sangat memotivasi sekali. Memang dari beberapa waktu yang lalu kami juga dari channel Detak Supranatural mencoba untuk membuat salah satu playlist terkait tentang review dan edukasi, yaitu di segmen fact or fakta ya. Jadi memang baru sekali, mungkin baru 1 atau 2 video yang kami unggah ke YouTube gitu kan, terkait tentang review benda-benda pusaka lainnya. Termasuk mungkin nanti kita masukin ya, video ini kita akan masukkan. Berkenan Mas ya? Ya, berkenan. Oke, mungkin nanti video ini juga kita akan masukkan setelah kita sudah kompilasi, masuk dapur rekaman atau dapur editing, agar dikompilasi menjadi satu sehingga nanti bisa kita sampaikan lebih jelas lagi dengan narasumbernya. Baik, jadi pemirsa, belakangan ini mungkin sudah banyak terdengar informasi terkait tentang benda-benda pusaka, transaksi-transaksi benda pusaka. Ya, buat kami ya, kalangan pekerja dunia mistis, mungkin hal tersebut adalah hal yang sudah biasa. Cuma mungkin dari beberapa kalangan menganggap hal itu menjadi viral ketika baru-baru ini di-upload sehingga menghasilkan viewer yang banyak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan benar enggak atau ada atau tidak gitu. Makanya kami berusaha untuk mengulas gitu. Dan juga bagi pemirsa, saya tekankan kepada pemirsa Detak Supranatural, siapapun berada ya, saya sarankan ketika ada hal seperti itu lebih baik langsung ditanyakan kepada sumber yang jelas ya. Jangan sampai apa yang kita dapat itu hanya katanya gitu kan. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoax yang ada di luar sana. Oh, di sini ada transaksi ini. Mungkin lebih kesaran saya adalah dicari tahu kebenarannya gitu. Kalau kira-kira sumbernya itu tidak jelas atau masih belum jelas, silahkan lebih baik ditanyakan gitu, supaya hasilnya juga betul gitu, sesuai dengan faktanya. Makanya kami di sini membuka segmen fact or fakta adalah mencari tahu kebenaran dari sebuah berita mitos begitu. Oke Mas, masuk ke pertanyaan ke-6 atau pertanyaan terakhir kita adalah, mungkin ini yang sangat ditunggu-tunggu ya Mas ya dari masyarakat, adalah apakah benar bambu petuk yang Anda miliki atau yang saudara miliki ini adalah bambu petuk original? Karena dari beberapa pemirsa yang datang dari beberapa pemirsa Detak Supranatural juga ada yang meminta saya untuk segera mereact tentang video yang Anda kirim. Maksudnya gini Mas, jadi dari pemirsa nih sudah banyak juga yang, oh Mbah bener apa enggak Mbah gitu, itu palsu, ada yang bilang itu asli, itu gimana. Nah jadi ini langsung nih, saya langsung, karena kita lagi stay face to face, maka saya tanya, gimana menurut sampean itu, apakah benda atau bambu petuk yang Anda miliki itu original? Ya, bambu petuk yang saya kirimkan, videonya itu saya bawa sekarang ini. Ini bambu petuk saya itu real replika atau tidak original gitu. Ini saya bawa sekarang ini. Boleh dilihat Mas ya. Baik pemirsa ya, jadi ini telah dibawakan, mungkin yang baru-baru dari sebagian pemirsa ada yang sudah lihat ya di video kita yang saya sudah edit waktu itu, mungkin sudah dilihat kalau ini adalah sosok bambu petuknya. Jadi hebat juga ya, bambu petuknya pakai masker ya pemirsa, karena lagi corona kan ya. Oke. Ya. Ya baik, ini kita buka pemirsa ya, karena ini betul replika Mas ya. Ya. Oke, ini jadi sudah ada pernyataan ini adalah replika pemirsa ya. Siapapun yang menyaksikan ini adalah replika atau bukan original gitu ya. Oke, saya sempat terkejut juga Mas saat ngelihat ini pertama kali. Wah, ini penasaran karena ditutup itu. Tapi ya memang ada terbesit di pikiran saya itu tidak original gitu. Tapi kita kan harus melihat dulu, harus menyentuh dulu kan gitu. Oke. Iya. Memang baik pemirsa ya, ini sepintas ya, memang perwujudannya ini seperti bambu petuk sih ya. Memang bambu petuk yang ketemu ini ya, ketemu ruasnya, tapi memang di sini ada satu pengerjaan yang kelihatan kalau ini tidak original Mas ya, karena memang ya inilah tujuannya kita ketemu tuh sebenarnya ini gitu.
kalaupun memang original, kenapa nggak salahnya kita buat transaksi kan gitu ya nggak? Oke. Baik pemirsa, jadi ini tidak original atau replika. Mungkin kalau diperkenankan ya Mas, kalau diperkenankan nanti setelah selesai sesi kita ini langsung dari narasumbernya, mungkin ini nanti Mas boleh stay dulu juga di studio kita ya sambil ditunggu. Jadi kita akan coba review sedikit ya, saya bersama dengan Resi yang tadi di awal sesi pertama itu, untuk perkenalan biar lebih jelas. Apakah diizinkan Mas? Ya, boleh. Oke, jadi pemirsa, karena ini kan gelap nih, nanti setelah ini kita akan langsung coba mereact sedikit ya, kita akan ulas sedikit agar bisa tahu ya bambu petuk original maupun tidak original. Walaupun saya juga bukan orang yang pakar di bidang ini, maksudnya secara pemahaman sedikit ya kita tahu, kita harus wajib tahu agar tidak terjadi maraknya pembodohan di masyarakat gitu. Jadi secara klarifikasi, coba Mas klarifikasi sedikit, coba Mas kasih pesan sedikit kepada pemirsa agar pemirsa itu tidak mudah tergiur oleh transaksi-transaksi seperti ini. Gimana? Ya, pesan saya mungkin tidak terlalu banyak ya yang saya sampaikan ini. Ya, diusahakan kalau mempunyai bambu petuk ya kan, atau benda-benda mistis lainnya, diusahakan nyari pakarnya yang lebih tahu ya kan, seperti Mbah Garing ini atau tim detek supranatural. Mungkin kita bisa lebih sopan untuk menghubungi beliau ya kan, pakar tersebut. Kita minta ilmunya, minta sarannya, apakah barang tersebut itu orisinil atau real replika begitu. Oke, baik. Jadi sarannya adalah sebenarnya nggak harus juga ya. Jadi intinya ketika mengetahui sebuah motif jual beli atau transaksi benda pusaka Nusantara, salah satunya adalah bambu petuk dan juga yang lainnya, lebih baik ditingkatkan kewaspadaan. Perlu kecurigaan kalau barang itu tidak original, karena kalau kita sudah tergiur terkait benda tersebut, kita sendiri juga yang akan rugi. Saya juga berpesan kepada pemirsa sekalian untuk lebih teliti dan hati-hati terhadap transaksi-transaksi model seperti ini. Tidak sedikit orang yang sudah terjerumus ke dalam hal seperti ini sehingga menimbulkan banyak kerugian gitu. Jadi saya juga sedikit menambahkan juga bahwasanya saudara kita yang ada di hadapan saya ini adalah real ya. Memang dia hanya bermotivasi untuk mengenal lebih jauh kepada dunia supranatural dan juga mungkin ingin lebih dekat dengan tim detek supranatural Mas ya. Mungkin juga jadi nggak ada motif-motif apa sih sebenarnya mereka saudara kita ini mengirimkan sebuah video itu gitu. Saya ucapkan terima kasih Mas, saya apresiasi kalau memang telah berkenan hadir di studio kami. Saya ucapkan juga terima kasih. Nanti mungkin dari ketika Mas kembali dari tim kita nanti antar sampai di rumah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa juga. Setelah ini masih ada sesi tentang react benda pusaka ini atau bambu petuk ini replika ya. Jadi nanti ada sedikit ulasan dari kita sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri. Apabila ada pemirsa yang ingin langsung datang ke studio kita, nanti mungkin kita akan menghubungi atau bisa langsung hubungi saya terkait tentang investigasi lainnya di dalam dunia supranatural maupun spiritual. Oke, terima kasih saudara ya telah berkenan hadir ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Baik, pemirsa Detak Supranatural, seperti yang tadi kita telah saksikan di sesi tanya jawab. Siapa sih beliau sebenarnya? Semua jawaban sudah terjawab. Dari video awal yang tadi kita putarkan, semua itu tidak ada motif apa-apa, melainkan hanya untuk sharing, sekedar sharing sebuah pengetahuan. Dan di sini juga tadi yang bersangkutan ya, sekarang ada menunggu di studio Detak Supranatural karena kita pinjam replikanya ya, mungkin dia kasihkan juga, kayaknya dia kasihkan sih ya, karena ini cuma replika. Jadi ini adalah suatu replika yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai seperti bambu petuk. Ya, kita buka aja sih.
Ini juga saya tadi sempat juga heran ya waktu pas lihat pertama ini kenapa dibungkus masker, ternyata ini lagi corona guys. Jadi tidak dibungkus masker ya. Oke, biar lebih safety. Untung nggak di lockdown guys ya. Oke. Jadi ini perwujudan dari bambu petuk yang mungkin benar, ini. benar. Oke. Ini yang bisa. dibilang nih bambu petuk istilahnya tali rogo ya Mbak. Ya, Tali rogo. Jadi juga beliaunya juga ya termasuk gentle juga Mbak, Ya. untuk istilahnya untuk dia istilahnya mempublikasikan bahwasannya ini replika ya kan, dan nggak ada motif apapun Ya, benar. gitu. Kita hargai ya, kita hargai. berikan apresiasi Hargai, kepada benar, rekan benar. kita ya, Benar. pada saudara kita Emang tersebut. dari saya bambu petuknya. Ya, kalau bambu petuk sebesar ini keren juga Mbak. Iya benar. Mungkin diperkirakan Iya. ditafsir kalau ini original harganya berapa sih ini? Ini bisa kurang lebih bisa 1 M-an ya Mbak ya. 1 M ya? 1 M, benar dengan 1 M gitu loh. Karena di samping ini kan ini banyak kelebihan daripada bambu petuk ini Mbak. Satu buat pengobatan. Iya benar. Iya kan, khusus ya kalau untuk pengobatan ya, ininya kan nanti dikerik Mbak. Oke. Dikerik untuk pengobatan, terus penangkaran burung walet. Benar. Iya kan, biar apa sih penangkaran burung walet? Biar itu nanti biarpun walaupun itu penangkarannya di perkotaan, jadi untuk menenangkan. Oke. Untuk menenangkan, intinya untuk menenangkan penangkaran, untuk mengademkan. Soalnya kalau ada bambu petuk di situ adem Mbak, di wilayah sekitarnya itu adem, Benar. sunyi. Jadi nggak perlu pakai AC ya? Nggak perlu pakai AC, Iya. pasang aja di rumah ini udah dingin di rumah. Kasihan tukang AC ya, Gitu. tukang AC, tukang kipas, Iya laku. gitu. Ya. Satu untuk memanggil apa juga, untuk memanggil walet iniannya, walet ratu waletnya yang warna putih. Baru tuh datang semua tuh. Jadi dia kayak lebah juga ya, lebah Iya, gitu guys, ada ya? ratunya Mbak. Iya, benar, benar. Gitu. Kalau nggak ada ratunya nggak bakal dia ngumpul. Benar, benar. Gitu. Lain daripada Trinity, burung Trinity. Iya, Kalau Trinity mah memang di gedung-gedung juga banyak. Iya, Khusus walet Mbak. Benar. Gitu. Itu aja sih kalau untuk burung walet. Untuk Nah, tadi kan disampaikan oleh narasumber bahwasanya ini juga bukan original. Bukan. Nah, letak ketidak originalnya sebenarnya sudah terlihat sih ya. Sudah terlihat. Coba bagi pemirsa mungkin sedikit ya, sedikit saja kita bagi. Gitu. Ini perbedaannya nih. Nanti saya akan coba. Iya, letaknya ini satu juga kenapa tidak original? Iya kan? Tidak ada yang bambu petuk ini original sebesar ini, Mbak. Dan juga banyak banget cabangnya. Iya, gitu loh. Ini kayaknya semuanya petuk ya. Petuk. Ini bambu lagi ngapain Bener, gitu ya? ini Dikawin apa gimana? besar banget ini, mantep banget. Kalau ini supernya nih. Kalau aslinya benar-benar original, ini supernya, super benar-benar Mbak. Gitu. Dari ininya aja udah ketahuan tuh. Nih, ininya ada tuh. Ada suara kocak ya, Ada guys, ya. suaranya. Saya gitu. khawatir dalamnya ada baut suaranya nih. Ya. Nah, Gitu, bisa baut. Udah Ada nih. juga, Mbak. Ada juga. Ini juga ya, Tidak. Ini sambungan nih. Ini sambungan. Ini sambungan pemirsa nih. Kayak ada dempulan, Mbak. Iya, benar. Satu kayak ada dempulan. Kedua juga sambungannya tuh kelihatan banget. Oh. Ini juga nih. Ini bautnya udah copot nih. Iya. Kalau ada lagi, Mbak, yang rapihnya ada lagi, yang di stek, Mbak. Di stek ya. Di stek. Memang alami ya berarti. Alami, Kelihatan seperti kelihatan alami ya? seperti alami, di setek. Dia kan nanti kan kalau sudah istilahnya sudah menyatu, nggak kelihatan istilahnya asli atau palsunya. Benar. Iya kan? Ada yang dibilang bambu petuk itu kosongan. Kosongan, tidak ada apa-apa, tidak ada gue sama sekali, dan ada pun isian. Makanya yang dijual kalau orang untuk mengacara kosongan apa isian nih? Isian dalam arti kata adalah khodam. Kalau kosongan udah murni bambu petuk. Cuma bambunya aja Bambu nih ya. petuk gitu, cuma bambu petuknya aja. Intinya itu kan ngambilnya itu kan cuma buat penangkaran kalau kosongan itu, Mbak. Benar. Gitu. Kalau isian, ya maaf kata, ada dalam tanda kutip ini buat penarikan atau buat istilahnya khodamnya ini buat dimanfaatkan untuk yang hal-hal negatif lah, Mbak, gitu. Jadi selepas daripada real atau tidak terkait tentang pengetesan, mungkin ada yang bilang katanya kalau direbus di airnya Adem. panas dia tidak akan panas Dia ya. tidak akan panas. Nah, ada Gitu. juga benar-benar. itu versi khodamnya ya, Ya, pengetesan gitu. isi dari khodam bambu petuk tersebut. Dan juga ada yang bilang ini untuk manfaat-manfaat lainnya yang dihasilkan oleh khodam itu Iya. sendiri sih ya. Kalau asli, Mbak, kalau asli saya berani, Mbak. Iya kan, tangan saya dibakar saya berani. Iya, benar. Gitu, nggak ada sama sekali kita panas. Itulah aslinya daripada bambu petuk. Karena Gitu. ini
Jadi pemirsa ini lebih cenderung jangan langsung ngetes asli atau tidaknya dari isu yang berkembang terkait tentang pengecekan hodam ya. Ya. Kita harus lebih teliti terkait seputar benda ini asli atau tidak secara fisik. Iya. Itu paling penting pemirsa. Kalau mungkin fisiknya ini real asli, secara Iya. tidak langsung di alam juga mungkin hodamnya sudah ada sendiri. Sudah ada ya. sendiri karena alami. Begitu. Gitu. Jadi jangan mudah terkecoh. Benar-benar jangan terkecoh dengan oknum-oknum yang benar-benar istilahnya mengatasnamakan spiritual lah, apalah. Aduh, nol deh. Apalagi sebesar ini. Waduh, ini benar-benar super, benar-benar super. Bambu petuk itu pemirsa, ya kan? Aslinya nih nggak lebih dari sejempol pemirsa. Besarnya ini. Gitu, kecil, Bah. Bambu petuk. Wah, itu keasliannya. Betul. Gitu. Enggak Kayaknya ini istilahnya. meragukan juga gitu ya. Jadi ini juga kok rapi banget. Iya, juga. gitu. Jadi di sini ya pemirsa sekali lagi ya, ini juga ada sambungan berupa dempul ya. Ini juga ada beberapa lem ya, saya coba untuk buka juga keras karena ini lem besi dicampur dengan dempul. Ya. Dempul. Jadi agak berat gitu. Ini mungkin nanti Benar, kita akan potong ya, tapi nantilah karena ini persetujuan dari yang punya dulu. Lagi juga kalaupun ini bukan original juga kita akan belah. Buat apa juga ini Iya, kan kalau kita benar. kalau kita oknum-oknum ya, saya sarankan kepada pemirsa untuk lebih hati-hati ya. Saat ini mungkin metode yang masih kasar ya sih ya. Benar, Masih benar. banyak metode seperti yang tadi Resi sampaikan, Stek, yaitu terkait tentang iya, setek ditempel. dan juga sambungan bentuk-bentuk yang Iya. lainnya gitu. Masih Benar, banyak benar. guys. Jadi kalau pemirsa di sini mungkin punya spekulasi atau gambaran ya tentang bambu petuk, ya monggo silakan. Ini Iya. sekali lagi disampaikan ini adalah versi dari versi detak Detak supranatural. Supranatural, gitu. Kita Oke. nggak lebih nggak kurang, hanya memaparkan, ya kan, memperkenalkan gitu Iya. pemirsa. Tidak mau membodoh-bodohi. Benar. Itu aja pemirsa. Jadi ini juga sih saya lihat ini dari mulai ini kalau potongan dia kayaknya nggak seperti ini guys ya. Iya. Satu, ini dua. benar-benar. Ini mungkin memang potongan cuma ditutupi dengan dempul Iya. supaya terlihat seperti natural. Padahal di sini malah lebih cenderung kelihatan tidak asli sama sekali. Iya. Gitu. Beberapa waktu lalu saya sempat ingin menyatakan atau memberikan pendapat kalau ini memang tidak original. sih. Iya. Cuma karena dari narasumber juga saya menghargai juga, kita nggak ada niatan untuk seperti apa dan bagaimana. Kita ya saya pikir juga tadi narasumber adalah beliau itu seorang pekerja mistis. Iya. Seorang pekerja mistis yang dimana punya maksud tertentu asli atau tidak. Ya pokoknya spekulasi kita udah terlalu banyak gambaran-gambaran kita tentang beliau. Tapi ketika beliau datang ke sini ya baru ketemu jawabannya. Beliau adalah seorang seniman guys ya. Seniman. Untuk tempatnya tahu di mana ya. Karena kan kita juga kan untuk Menjaga privasi privasi. lah. Privasi. Kecuali dia memang suatu saat kita tetap akan membuat konten di mana kita membuat konten setiap kali investigasi di lapangan terkait seputar santet Iya. ataupun juga pesugihan, pelarisan ya pokoknya seputar dunia itulah kita nggak akan pernah untuk memberikan lokasinya di mana. Pasti kita akan Kenapa privasi kita lah. juga namanya goib ini sih ya nggak ada bukti. Benar. Nggak ada bukti real terkait tentang goib gitu. Ada orang disantet buktinya mana? Kan ini sifatnya goib Goib. gitu bos. Nah itulah. Kalau Tapi- disantet, ya kan, kalau disantet gitu, santet masukin serikannya di dalam baru tuh. Nah, Iya. itu baru itu beda Iya. lagi ceritanya ya. Gitu. Iya, gitu. Jadi itu aja sih pemirsa ya. Ah, Jadi saya ingatkan kembali Udah jelas, sebelum ini kita tutup ya, mungkin ada pesan untuk pemirsa sih terkait tentang transaksi pusaka Nusantara dan sebagainya, mungkin, iya, mungkin, lebih agar lebih ke hati-hati. Oke pemirsa ya, untuk dapat mensikapi aja bahwasannya kita ini hanya mengedukasi ataupun memperjelas pemirsa keaslian barang-barang Nusantara ataupun masalah alami barang alami Nusantara. Jangan sampai apa pemirsa? Jangan sampai terkecoh ataupun jangan sampai tertipu dengan oknum-oknum. Ada memang alami, ada memang buatan. Nggak ada alami kalau nggak ada tiruannya, Mbak. Iya, benar. Gitu. Kalau ada original, KW-nya nggak mungkin ada, Nggak. kalau originalnya nggak ada. Itu pemirsa. Tapi ya kan di samping alami tetap ini ciptaan Allah. Iya benar. Adanya boleh kita percaya, tapi dengan kekuatan nol. Hanya Allah lah yang maha dahsyat. Betul. Itu aja, Mbak. Dan kita ingatkan kembali juga ya pemirsa, jangan lupa saksikan terus
video-video kami dari Detak Supranatural. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar pemirsa tetap bisa menyaksikan video-video yang terbaru dari kami, notifikasi-notifikasi video baru dari kami. Dan juga silahkan isi kolom komen ya. Jangan lupa komen, like, and share video-video kami ya, agar semua juga bisa tahu gitu seputar edukasi di dalam dunia spiritual dan supranatural. Seperti apa sih? Nah, jadi seperti itu. Untuk kedepannya mungkin komentar-komentar dari pemirsa itu kita terima, baik yang negatif maupun positif. Kita lebih berharap komentar negatif dari pemirsa dibandingkan pujian-pujian positif dari pemirsa. Karena justru yang lebih bahaya itu gini sih, ketika orang itu dipuji dia merasa sudah oke, akhirnya dia tidak berkembang. Iya, gitu. benar. Kalau kritik-kritik yang membangun itu kita butuhkan supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi itu aja. Jangan lupa juga apabila ada pertanyaan bisa langsung kirim ke kita melalui via yang nomor di bawah yang tadi kita udah tampilkan di layar kaca ya. Dan juga Instagram kita selalu menerima pesan DM dan pasti akan kita balas ya, di Detak Supranatural 79 ya, ada di atas ini ya. Mungkin yang belum follow silakan di follow, yang belum subscribe silakan di subscribe. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah membantu dalam subscribe ya. Iya, benar. Ya, karena subscribe itu tetap gratis pemirsa. Jadi itu aja dari kami seputar Bambu Petuk. Saya ucapkan terima kasih pemirsa yang sudah hadir dan menyaksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan kami ingatkan jangan di skip. Supaya apa sih jangan di skip? Ya supaya tidak salah paham. Kan begitu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Resi yang sudah membantu dalam proses pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.